Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati, amin. Terima kasih untuk hambanya Imelda Iwane ya. Imelda Iwane ini marga Fam Iwane ya. Fam Iwane dari Maluku ya. Sebentar lagi akan magang dan akan berangkat ke lapangan. Dan terima kasih buat firman hari ini yang telah disampaikannya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pembacaan Markus hari ini ada 3 masalah tadi seperti yang dijelaskan oleh hambanya tadi, yaitu masalah jasmani, masalah rohani, dan masalah keselamatan. Nah, ketiga masalah tersebut dialami semua manusia ya, dialami semua manusia tanpa terkecuali. Saya, saudara, hamba Tuhan yang luar biasa, siapapun, presiden, pejabat, apapun itu bentuknya, masalah ketiga ini dialami semua manusia. Ya, jadi hari ini Markus melalui kisah dari Yosua memberikan kita solusi bagaimana kita mengatasi ketiga masalah tersebut. Yang pertama dikatakan masalah jasmani. Ya, masalah jasmani adalah masalah fisik kita, masalah keadaan kita, ya kan? Ini di Markus 6 ayat 36 dikatakan, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar. Sebab sesudah peristiwa di kampung-kampung sekitar. Nah, saudaraku, ini perjalanan ketika Yosua dan murid-murid pergi ke suatu tempat dan banyak orang mengikut. Ya. Saat mereka mengikut, murid-murid berkata seperti ini, "Guru, lihatlah, mereka banyak. Kas kita tidak cukup, uang kita tidak cukup. Ya udah, suruh mereka pergi supaya kita bisa makan dengan kas kita ini." Ya, tetapi Yosua yang Tuhan, yang adalah Tuhan, memberi solusi. Ya, murid-murid memberi apa? Memberi seakan-akan tindakan baik, padahal itu adalah perbuatan-perbuatan untuk mengepentingkan diri sendiri. Yosua berkata, biarlah mereka untuk mencari makan, kita bisa mungkin dengan kas kita ini. Ya, hari ini kita juga manusia kadang seperti itu, selalu mencari untuk diri sendiri. Ya kan? Untuk aku lah ini, kepada aku lah ini, untungku apa? Aku. Ya, saudaraku yang terkasih, orang yang selalu aku, apa samaku, apa keuntunganku, adalah bukan pengikut Hamasya yang sejati. Ya, jadi saudaraku, mulai hari ini sebagai pengikut Hamasya, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus berkata, apa yang bisa aku perbuat untuk menolong orang lain. Seperti anak kecil di pembacaan Markus ini berkata apa? Apa yang ada padamu, kata Yosua, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Ya kan? Kalau kita logikanya, cukup apa 5 roti dan 2 ikan dengan 5.000 orang? Tetapi anak kecil itu mengikhlaskan apa yang ada padanya. Saya membayangkan itu mungkin di perbukitan atau di padang gurun. Dia mempunyai bekal 5 roti dan 2 ikan. Dan kalau dikasih itu kepada yang lain, maka bekalnya nggak ada lagi. Benar nggak? Nggak ada lagi bekalnya, tapi dia kasih. Nah, saat ini saudaraku, kira-kira apa yang paling berharga di dalam diri kita yang telah kita percayakan untuk membantu orang lain? Semua porsi beda-beda, ya kan? Beda-beda nggak porsi keuangan saudara, porsi keuangan saya, porsi berkat materi, berkat apapun dengan saya berbeda. Kita semua berbeda. Nah, persoalannya bukan seberapa banyak kita kasih, tapi seberapa ikhlas kita memberi, membantu orang lain. Ya, saat Yosua melihat seorang janda memberikan 2 peser, lalu orang-orang berkata, ya kecil kali pemberianmu ini, persembahan kepada Tuhan kok hanya segini. Yosua berkata begini, justru dialah yang memberi yang lebih banyak, karena dia memberi dari kekurangannya, dia memberi dari apa yang dia punya. Sekalipun kita memberi 1 juta, kalau itu hanya sisa, maka itu bukan pemberian. Tetapi kalau kita memberi dengan kecukupan kita, dengan keikhlasan kita,
Itu makanya saudara saya selalu bilang, memberilah dengan ikhlas. Jangan dengan biar sedikit tapi plong gitu hatinya. Amin. Nah, itu yang pertama, masalah jasmani. Tetapi Yesua memberi solusi, suruh mereka duduk. Lalu dia mengucap syukur. Dia meminta 5 roti dan 2 ikan tadi. Ya, solusi yang pertama bagi kita adalah tenang, duduklah. Ratapan berkata, alangkah dengan baik menanti pertolongan Yahweh dengan berdiam diri. Ratapan 3 ayat 26. Ya, alangkah lebih baik menantikan pertolongan Yahweh dengan berdiam diri. Duduklah mereka semua di situ, lalu dia mengucap syukur. Pertolongan kedua adalah mengucap syukurlah kalau ada masalah-masalah jasmani. Amin. Setelah mengucap syukur, lalu Yesua membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada orang-orang yang duduk tersebut, yang berkelompok tersebut. Lalu apa yang terjadi? Bukan kekurangan, tapi sisa 12 bakul. Saudaraku, mengucap syukur akan membuat kita berkelebihan, berkecukupan. Kan ukuran Tuhan dipadatkan, digoncang dan tumpah. Ya, Lukas berapa itu? Lukas 38 atau Lukas berapa itu? Dipadatkan, Lukas 6 ayat 38 coba. Dipadatkan, digoncang dan tumpah. Itulah ukuran Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, mengucap syukurlah supaya apa? Supaya kita mempunyai yang tumpah tersebut. Nah, yang tumpah itu bukan milik kita tapi milik orang lain. Amin. Apa dikatakan di situ? Lukas berapa? Ada dikatakan di situ? Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Ingat, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah akan dicurahkan ke dalam ribaan kita. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan siapa yang mempunyai ini. Saudaraku, siapa yang mempunyai yang dipadatkan, siapa yang mempunyai yang digoncang, siapa yang mempunyai yang tumpah? Siapa? Yang memberi. Itu jelas firman Tuhan katakan di Lukas 6, berilah dan kamu akan diberi. Tahu kan, kalau kita isi pasir ke ember, itu penuh, itu belum penuh. Digoncang berkurang nggak? Makin padat nggak? Padat. Ya, dipadatkan, digoncang lagi, terus diisi sampai dia tumpah. Berarti terus berisi, terus berisi. Ya, jangan seperti laut mati. Laut mati, kenapa laut mati? Dia tidak mempunyai aliran, sehingga tidak ada kehidupan. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau kita tidak memberi aliran, maka tidak ada kehidupan. Kehidupan adalah kenikmatan. Ya kan? Amin. Nah, apalagi dikatakan di situ? Itu yang pertama, masalah jasmani. Ya, banyak orang selalu memikirkan perkara-perkara jasmani. Ya, sebab sesudah peristiwa roti itu, di Markus selanjutnya tadi, di Markus 6 ayat berapa itu? Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bayangkan saudaraku, sudah jelas-jelas ada mujizat tapi hati tetap degil. Sudah jelas-jelas kita menerima karunia, menerima berkat, hati tetap degil. Ya. Di 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Elohim, karena hal itu baginya suatu kebodohan dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini adalah masalah rohani. Ya, masalah rohani. Masalah pertama tadi masalah jasmani. Yang kedua, masalah rohani. Apa masalah rohani ini? Masalah rohani adalah hatinya tertutup walaupun sudah melihat mujizat. Ya kan? Dia udah jelas melihat mujizat. Sampai murid-murid bertanya, bagaimana ini guru? Sampai Yesua bertanya, sudah sering kamu melihat mujizat daripada aku, tapi kamu tidak percaya juga. Ya, kita juga sudah begitu.
kita sudah melihat, saudaraku yang terkasih, mujizat yang ada pada kita. Ya kan? Kalau secara materi mungkin kita kekurangan, tapi secara kesehatan kita lebih dari mereka yang mempunyai materi. Iya kan? Secara damai sejahtera, mungkin banyak orang berkecukupan, tapi kita punya damai sejahtera yang luar biasa. Ya, haleluya. Jadi kurang apalagi mujizat yang telah kita terima dari Yesua sehingga kurang bersyukur dan menutup hati kita. Ya, banyak orang menutup hatinya. Orang yang menutup hatinya tidak akan ngerti masalah-masalah berkat dari Tuhan dan tidak akan ngerti masalah-masalah mujizat dari Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan katakan apa, Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Termasuk hari ini kita berkekurangan, adalah mendatangkan kebaikan dari Tuhan. Itu adalah hal-hal rohani. Amin. Itu hal-hal rohani yang harus kita perhatikan. Tetapi orang yang di Korintus berkata, tetapi manusia, Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Elohim. Kalau orang kita berkata, biarlah roh yang bekerja, manusia duniawi akan berkata, tidak ada roh Elohim. Ya, tapi kita semua yang di sini bukan manusia duniawi. Kita adalah manusia-manusia yang berasal dari surga. Ya, firman Tuhan katakan, kamu memang berasal dari surga, dari dunia, tapi kamu warga sorga. Kita ini warga sorga, saudara. Warga yang selalu melihat hal-hal rohani, hal-hal yang tidak kelihatan. Tetapi dunia selalu menggiring kita supaya kita percaya kepada hal-hal yang kelihatan. Ya kan? Dunia selalu menggiring kita supaya lebih percaya kepada hal-hal yang kelihatan. Padahal ada hal-hal yang tidak kelihatan. Ada hal-hal yang tidak kelihatan yang kita tidak tahu. Contohnya penyakit. Ya, kalau orang sakit, dunia selalu menggiring kita supaya lebih percaya kepada obat yang diberikan dokter. Ya kan? Kita nggak tahu penyakitnya apa, tapi selalu yang diberikan dokter obat. Supaya apa? Supaya kita lebih percaya kepada obat ini. Tetapi dokter sendiri juga selalu berkata, mudah-mudahan sembuh. Ada dokter atau apapun dikatakan, ini pasti sembuh. Ada? Nggak ada. Tapi mudah-mudahan sembuh. Berarti dokter juga tidak menentukan kesehatan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang menentukan kesehatan kita. Ya, karena kita punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Apalagi yang digiring dunia bagi kita. Sering saya bilang, apa yang digiring dunia bagi kita? Supaya kita lebih percaya yang kelihatan. Apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini adalah filsafat dunia yang selalu menggiring kita supaya lebih percaya kepada tubuh. Akhirnya kita lebih percaya tubuh sehat, lalu terdapat jiwa yang kuat. Salah, terbalik. Yang benar adalah di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Ya, saudara, kalau tubuhnya sehat, jiwanya depresi, selera makan nggak? Nggak selera makan, nggak selera kan? Ada nggak saudara lihat jiwanya sehat, tiba-tiba dikatakan gagal jantung, padahal dia depresi? Ada. Jiwa tubuhnya sehat, ada. Ada nggak orang tubuhnya sehat, tapi karena depresi dia meninggal? Ada. Ada. Karena apa? Karena jiwanya yang tidak sehat, tapi tubuhnya sehat. Tapi kalau tubuh jiwa yang sehat, tubuh pasti kuat. Itu pasti, saudara. Banyak binaragawan tubuhnya sehat, jiwanya depresi, banyak. Tapi kalau orang yang berbahagia, yang jiwanya sehat, yang jiwanya selalu berbahagia, yang jiwanya selalu mendapatkan kemurahan Tuhan, maka akan sehat. Ya, itu adalah cara-cara dunia supaya kita lebih melihat hal-hal dunia daripada hal-hal rohani.
Ya kan? Apalagi yang sering saya bilang, hemat pangkal kaya. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 2, orang yang menabur sedikit tidak mendapatkan lebih sedikit, orang yang menabur banyak orang yang menabur sedikit tidak berkekurangan, orang yang menabur banyak tidak berkekurangan ya. Orang yang menabur sedikit tidak berkelebihan, orang yang menabur banyak tidak berkekurangan. Orang yang memberi banyak itu tidak berkekurangan. Orang yang memberi sedikit, menghemat-hemat, justru tidak berkelebihan. Itu firman Tuhan. Tapi dunia memutar balikannya, hemat pangkal kaya. Ya, saya mau tantang kita semua yang ada di sini. Coba dulu berhemat dulu, menabung sekuat-kuatnya. Itu pasti ada saja pengeluaran. Ada saja. Tabung, nggak usah apa-apa. Tabung, ada duit, tabung. Nggak usah di rumah, apakan aja, 10% aja makanan dari penghasilan. Ya, terus aja makan garam kek, makan apa kek, tabung terus. Percayalah pasti ada pengeluaran. Ya, dan karena orang yang menabur banyak itu tidak berkekurangan. Taburlah, berilah, nikmatilah hidup ini, saudara. Orang yang menikmati hidup akan diberi kenikmatan. Amin. Ya, itu masalah yang kedua. Masalah pertama tadi jasmani, masalah kedua adalah masalah rohani. Masalah yang ketiga adalah masalah keselamatan. Apa perkataan yang keluar dari Yeshua HaMashiach? Tenanglah, aku ini, ya kan? Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, jangan takut. Terhadap apapun, jangan takut. Amin. Nampaklah biar kita, nggak usah takut terhadap apapun. Dan tenanglah. Ya, karena hanya kepada orang tenanglah orang Bapa Yahweh memberikan karunia-Nya. Ya kan? Ya, waktu Bapa Yahweh mengutus Yesaya merasa takut dan raja-raja merasa takut. Apa kata Yeshua? Jangan takut terhadap puntung kayu api itu. Ya, waktu mereka melawan bangsa-bangsa yang lain, jangan takut. Karena kalau sudah takut duluan, maka kalah. Ya, udah takut duluan, maka kalah. Jadi jangan takut. Amin. Karena keselamatan ada di tangan Yeshua HaMashiach. Jangan takut terhadap apapun. Ya, selalu saya bilang untuk kita menguatkan diri kita, ingatlah ini pun pasti berlalu. Ya, semua hal. Saya selalu kalau ada terjadi apa-apa kepada saya yang saya alami, yang saya pikirkan, yang saya khawatirkan, saya selalu berpikir begini, ini pun pasti berlalu. Hari ini pun pasti berlalu. Ini nih sekarang ini berlalu ini. Ya kan? Jadi kalau kita sedang luka misalnya kakinya, ingatlah itu pun pasti berlalu. Ya, jadi semuanya berlalu. Ya, semua berlalu, bersyukurlah. Ya, karena akan ada hari yang baik. Karena akan ada hari yang baik bagi semua umat. Ya, ada hari yang baik bagi Dian, bagi Kesia, bagi semua saudaraku, ada hari yang baik. Nah, pada saat kita udah mempunyai hari yang baik, kita harus siap. Amin. Karena saudara, ada hari sial, ada hari baik. Ya, saya selalu bilang ini, ada hari sial, ada hari baik. Hari sial, Daud berkata, pada hari sial aku selalu dikepung. Tapi ingat, untuk mengantisipasi hari sial, ingatlah, tudungi dirimu dengan anugerah Elohim. Tuhan, hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Itu setiap hari ucapkan. Amin. Ada hari baik. Kalau hari baik kita mendapatkan sesuatu, belum tentu juga. Tergantung kita siap atau enggak. Iya kan? Contohnya gini, contohnya. Ya, ini contoh. Saya tiba-tiba saudara berjumpa dengan seseorang. Ada HP-nya, dia kekurangan uang. Belilah ini 20.000. HP-nya harga 5 juta. Kita nggak punya uang 20.000. Itu hari baik, tapi kita tidak siap. Ya kan? Contoh lagi, contoh yang lain. Ini ada madu, contohnya, atau berkat yang
emas cair contohnya ya, emas cair. Nah, kita lihat di tengah-tengah apa itu ada emas cair. Kita hanya bisa sekali lewat dan bisa mengambil satu gayung, tapi kita nggak punya gayung. Ya, itu hari baik yang tidak dilengkapi dengan kesiapan. Maka bersiap sedialah selalu untuk hari baik itu. Supaya kita apa? Supaya kita menerima keselamatan daripada Yahshua Mashiach. Apa yang selalu kita siapkan? Percayalah. Yahshua berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Itu, pegang itu. Ya, aku adalah jalan dan kebenaran. Ya kan? Tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga, sampai ke Bapa, kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada yang sampai ke Bapa kalau kita tidak dimateraikan dahulu. Maka materai itu adalah hari baik saudara. Apa kesiapan saudara? Materai yang ada pada kita adalah kesiapan kita. Amin. Demikian firman Bapa Yahweh. Biarlah kiranya firman ini menasihati kita, menegur kita, dan membekali kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.